Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA yang bahagia, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali kita pada hari ini sudah menampung banyak pertanyaan nih atas episode komunikasi tabi'i yang sudah ditayangkan 4 episode kemarin. Waduh, pertanyaannya banyak gitu. Menyenangkan sekali, artinya bahwa episode yang kita tayangkan itu bereaksi ya terhadap para pemirsa. Sehingga dampak ini buat kami menyenangkan. Artinya ada interaksi antara pembicara sama penonton. Nah, semoga ini akan berlanjut. Kita akan selalu mengadakan sekarang adalah sesi tanya jawab. Jadi artinya dari pertanyaan, jawaban, diskusi, saran ya. Itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, kebetulan yang membawakan pertanyaan-pertanyaan itu semuanya sudah hadir bersama kami, yaitu Ibu berada di sini sekarang. Silahkan, katanya banyak pertanyaan yang dititipkan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini pertanyaan mengenai materi yang sebelumnya tentang komunikasi. Nah, kemarin itu kan kita masih membahas tentang tabi'i ya, Bu. Nah, di situ membahas tentang gender, personality, dan bahasa kasih. Ada yang bertanya, ada yang ingin menanyakan bagaimana mengenai terutama tentang bahasa kasih. Nah, di situ katanya kita ini semua orang kan berarti memiliki bahasa kasih untuk berkomunikasi ya, Bu ya. Nah, bagaimana kita setelah kita mengetahui bahasa kasih kita itu bagaimana kita merefleksikannya supaya kita tidak jadi satu kesalahpahaman bahwa sebenarnya ini tuh bahasa kasih loh, tapi jadinya berbeda gitu artinya. Nah itu Bu, terutama mungkin bahasa kasih itu kan ada 5 ya Bu ya, terutama dalam hal sentuhan mungkin ya, mungkin dalam hal yang lain tidak terlalu sensitif. Nah kalau sentuhan ini bagaimana Bu supaya kita bisa tahu merefleksikannya kepada siapa dan bagaimana? Itu pertanyaannya. Oke. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan ini mungkin pemirsa MTA episode tersebut belum sempat melihat ya. Saya ambil dulu garis besarnya. Jadi di 4 episode yang lalu kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi terjadi diambil dari filsafat ajaran Islam, kan kita punya 3 tahap. Yaitu amarah, lawamah, mutmainah. Tetapi secara kepribadian kita punya tabi'i, akhlaki, dan rohani. Jadi yang dibahas komunikasi kemarin di episode kemarin adalah kita masih membahas yang tabi'inya. Jadi ini belum masuk kepada ayat Al-Qur'annya, belum masuk ke hadisnya, belum masuk ke nasihat-nasihat dari malfuzatnya. Jadi kita masih tabi'i. Asli original seperti itu gitu ya. Jadi kalau bayi kolerik nangis ya nangisnya kayak gitu. Nah ternyata kalau diurai lagi, nafs atau jiwa itu kan komponennya pikiran, perasaan, perilaku. Kita mengenal perilakunya, mengenal perasaannya, itu dari tabi'i itu terurai seperti itu. Jadi perilaku itu ada hubungannya dengan hari-hari seperti apa. Bahasa kasih itu ternyata adalah merupakan bahasa yang bisa nyambung mudah antara ibu dan anak atau lingkungan yang terdekat. Nah sekarang ada pertanyaan bagaimana mengaplikasikannya supaya tidak salah mengerti. Nah lucu ya, kita sekarang mulai di tahap periode parenting anak-anak 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14, 14, 21. 3 tahap periode parenting tersebut, periode golden age-nya. Di periode anak kita sangat mengenal mudah sekali anak yang berbahasa kasih hadiah. Mama mana, kok nggak bawa oleh-oleh? Itu apa yang dibawa? Bahasa kasih anak itu senang gelendotan. Dan gelendotan itu ternyata sampai sekarang pun udah remaja pun itu punya kebiasaan gelendotan tuh sama ayah ibunya. Nah, pada saat kita mengetahui bahwa gelendotan itu adalah bahasa kasihnya sentuhan, ini jangan rancu sama kata sentuhan ya. Ya, artinya bukan orang itu senang disentuh-sentuh ya. Jadi ini personal touch namanya ya. Jadi physical touch. Physical touch itu anak kecil yang suka dipeluk.
Kalau dipeluk tuh dia mempunyai rasa damai sehingga hatinya nyambung. Gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah mengetahui bahasa anak itu, bahasa kasihnya sentuhan, kita dengan mudah masuk ke akhlakinya. Nah, akhlakinya pasti tugas ibunya dong. Ya, artinya gini, kamu ternyata bahasa kasihnya adalah sentuhan. Refleksnya kamu apa coba? Gelendotan. Terus ada papa kamu datang apa? Minta dipeluk gitu ya. Terus ngebecandain adiknya diuyek-uyek gitu. Semua bahasanya tuh physical touch gitu. Nah, kamu sadari nggak? Jadi ini jadinya tugas sang ibu gitu. Kamu menyadari nggak bahwa itu bahasa kamu? Yang tidak semua orang sama. Mungkin adik kamu bahasa kasihnya bukan sentuhan. Dia nggak suka dipelukin, makanya kalau dipeluk berontak. Ah, panas, nggak mau. Oh. Nah, berarti adiknya bukan. Nah, mengenali itu adalah sebetulnya yang paling penting adalah tugas ibu yang setiap hari bisa melihat pergerakan anaknya. Begitu remaja, refleks-refleks yang suka megang, suka nyentuh, suka mukul, itu tugas kita dikasih tahu bahwa hati-hati jangan sembarangan mukul orang. Ada orang yang tidak suka kesentuh. Hati-hati dengan meluk. Tidak semua, meskipun sama-sama wanita, sama-sama LI, ada yang tidak suka dipeluk. Salaman aja kita mau cipika-cipiki dia menjauh gini kan. Berarti dia memang gak suka. Nah, memang pelajarannya adalah yuk kita kenali secara detail khususnya keluarga kita, anak kita, apalagi anak kita LI gitu. Dari kecil itu kenali banget. Karena disinilah penyamaannya pada saat kita ada masalah komunikasi. Sering nggak kita suka tidak cocok sama anak? Sering. Sering kan? Nah, ternyata itu problem siapa? Problem kita orang tua. Ya. Nah, satu-satunya cara supaya orang tua cocok sama anak menyamakan bahasa kasihnya itu. Sekarang Pami contohnya gini. Bahasa kasihnya ibunya apa? Hadiah. Semarah-marah apapun kalau anak tahu, wah ini si ibu lagi marah nih. Aku kasih permen aja deh dibungkus lucu. Terus bilangin, Mami aku punya permen. Kira-kira luntur nggak gitu rasa marahnya dengan hadiah yang diberikan oleh anak. Nah, jadi namanya bahasa kasih itu jadi sebuah pengorbanan sebetulnya. Mau nggak kita giving? Siap nggak kita memberi? Karena tugasnya itu memberi dulu, jangan minta dulu. Oh, bahasa kasih ini aku kasih dong gitu, nggak boleh. Itu mah egois gitu. Berarti kalau begitu setiap orang, mesti gini, punya PR untuk mengetahui bahasa kasih dari setiap diri kita ataupun keluarga terdekat. Persis, betul. Bagaimana kalau misalnya dia nggak tahu tuh bahasa kasihnya orang tua tuh apa, anak tuh apa. Nah, bagaimana? Jadi kan nggak semua orang mengetahui bahasa kasihnya. Betul, betul. Disinilah sebetulnya kenapa terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi pertama dari personality yang berbeda. Ya, umpamanya ibu itu sanguin, yang sangat bicaranya banyak. Si anak adalah melankolik. Gimana nyambungnya? Si anak bilang, aduh saya capek deh denger ibu dari pagi nyerocos aja. Aduh pening deh, aku di kamar aja gitu. Itu gara-gara personality. Seandainya si ibu tahu tentang bahasa kasih, bahwa anak saya melankolik, saya sanguin, dengan demikian saya harus nyambung nih, komunikasi udah terputus nih. Ya, setiap ibunya datang, anaknya masuk kamar. Males gitu ya. Nah, ini begitu komunikasi terputus, tugas kita apa? Kalau tahu masing-masing bahasa kasihnya, salah satu harus ngeduluin. Nih anak ngumpet nih, pasti nggak suka sama ibunya yang bawel. Saya sebagai ibu yang bawel, saya sadar tidak disukai. Saya mau mainnya di mana? Di bahasa kasih. Karena main dengan personality sudah tabrakan, yang satu sanguin, satu melankolik. Main di bahasa kasih anak apa? Umpamanya bahasa kasih anak pujian. Sering sekali salah banyak dari seorang ibu adalah banyak ibu yang selalu mengkritik anak. Contoh, anak bahasa kasihnya pujian itu umpamanya angkanya 6. Refleks kita sebagai seorang ibu gimana? Tanya, kenapa 6? Nah, kenapa 6? Kenapa? Kenapa sama ada apa beda banget. Gimana kalau gini, ada apa angkanya 6?
Kenapa angkanya 6? Loh kok 6? Itu untuk seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, itu adalah ditusuk. Yes. Gitu. Oh, ibu nggak sayang saya, makanya angka 6 aja langsung dikritik. Kritik buat seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, itu betul-betul dianggap sebuah I don't love you anymore gitu. Saya nggak cinta gitu. Saya nggak cinta kamu karena kamu angkanya 6. Nah, kan bahaya sekali. Putus. Seandainya setiap kita mengetahui, yang nomor satu harus diketahui apa? Dirinya sendiri. Oh oke, saya ternyata bahasa kasihnya ternyata pujian. Makanya dikritik tuh sakit dan dibawa bertahun-tahun. Nah, yang kedua, oh ternyata bahasa kasih saya kedua adalah sentuhan. Saya seneng kalau anak-anak gelendotan terus saya peluk balik gitu. Jadi mengenali itu betul. Tadi dikatakan sama ibu bahwa kenali dulu diri sendiri. Kemudian kenali anak-anak. Caranya ngenali gimana? Masih ingat nggak dulu? Ditanya. Nah ditanya. Coba gimana nanyanya? Ditanya anak tuh sukanya apa? Suka dipuji atau lebih suka dipuji atau lebih suka dipeluk? Nah, lebih terus? suka dipeluk atau lebih suka dikasih hadiah? Ya. Kasih hadiah atau ditemenin? Betul. Ditemenin atau dilayanin, seperti itu. Dimana anak itu menjawab yang paling banyak ya. Betul, betul. Berarti itu sangat penting sekali ya Bu, Sangat dalam penting kehidupan pertanyaan rumah itu. tangga. Ya. Komunikasi antara anak ya terutama. Betul. Nah, apabila anak ini sudah dewasa nih ya, dan dia memang ternyata punya bahasa kasihnya adalah sentuhan. Bagaimana kita mengatasi anak tersebut ketika jauh, misalnya sudah mulai sekolah, jauh dari orang tuanya atau dari lingkungan keluarga yang mungkin dia bisa merefleksikan dari bahasa kasih tersebut. Bagaimana kita bisa menguatkan dia supaya dia tidak kosong tangki cintanya. Wih, ini PR paling berat loh dari ibu-ibu. Ya, pertama masalah jauh. Ya, makin jauh anak itu makin tangki cintanya makin kosong. Jangan salah keisi. Nah, sekarang memang jadinya lucu ya, komunikasi lewat handphone pun jadi menarik kan. Kadang-kadang kita bisa bilang peluk, 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 peluk. Masih inget nggak ibu-ibu suka gitu ke anak? Ada gambar yang emoticon yang peluk-peluk gitu, peluk, 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 peluk. Setidaknya dengan kalimat peluk gitu. Anak yang bahasa kasihnya physical touch atau sentuhan itu udah merasa keisi. Sering-seringlah kata-kata itu diucapkan gitu. Sehingga dia merasa kalau tangki cintanya penuh dia nggak butuh sentuhan dari pihak siapapun gitu. Nah, tapi biasanya juga masalah sentuhan ini dia suka milih kok. Ya, tergantung personalitinya. Umpamanya dia punya guru seorang wanita ya. Dia sama-sama LI anak kita LI, gurunya wanita. Terus wajah si ibu itu mungkin mirip ibunya. Nah, jangan kaget kalau tiba-tiba anak kita minta dipeluk sama bu guru itu. Nah, kalau bu gurunya bahasa kasihnya sentuhan, itu nyambung. Langsung anak kita itu jadi anak kesayangan karena sama-sama physical touch gini. Ah, tuh udah lama nggak lihat kamu, udah pengen meluk ibu, kata si ibu guru itu. Jadi dua-duanya saling memberi. Nah, tapi kalau anak kita tiba-tiba merasa pengen dekat sama ibu itu, tapi ibu guru itu bahasa kasihnya bukan sentuhan, juga nggak nyambung. Jadi sebetulnya nggak sembarangan juga sih pengen disentuh, pengen dipeluk gitu ya aplikasinya. Gitu. Berarti kalau misalnya seandainya nih, kan pengertian dari bahasa kasih menjadi ada yang salah paham, ada salah persepsi nih bahwa nanti akan ada, karena sekarang misalnya untuk remaja ya Bu, remaja ini pasti setiap orang kan punya bahasa kasih sendiri-sendiri. Nah ketika dia merefleksikan kepada orang lain, oh karena saya bahasa kasihnya sentuhan gitu, jadi saya bebas. Tidak seperti itu ya Bu ya, tidak seperti itu. Jadi tetap kita ada di dalam aturan gitu bahwa tidak semena-mena kita bisa menyentuh siapapun gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya ada yang bilang gini, nanti si remaja itu akan merasa, oh, saya bahasa kasihnya sentuhan kok, jadi saya boleh bebas menyentuh siapapun. Jadi dia bertameng gitu terhadap bahasa kasih. Tidak seperti itu ya Bu, ketika kita menjelaskan kepada anak kita. Betul. Kayaknya sejauh ini nggak pernah terjadi seperti itu sih ya. Artinya gini,
Malah kadang-kadang justru semua orang yang mengerti tentang bahasa kasih, makin dia proteksi diri terhadap apa yang diinginkan. Umpamanya contoh gini, bahasa kasih saya tuh kan sentuhan. Saya pengen dipeluk sama ibu guru itu karena mirip ibu saya. Ternyata begitu dia mencoba mempraktekkan sama ibu guru itu bahasa kasihnya bukan sentuhan. Nggak nyambung kan? Jadi pasti kita itu seperti punya insting. Yang bahasa kasihnya bisa nyambung seperti ibu saya mengerti saya itu nggak sembarangan gitu ya. Ini kayaknya ada banyak salah persepsi ya tentang kata sentuhan ya. Sentuhan tuh gini deh, kita coba melihat ke anak kita yang kecil deh. Ada 5 anak, siapa 5 anak yang suka gelendotan? 5 anak tuh bisa 5 macem. Yang satu seneng gelendotan, yang satu enggak, dipegang aja gitu. Nah, sebetulnya itu begitu disentuh dia diem gitu, dia ngerasa nyaman, dipegangin. Kadang-kadang dia megangin, kalau jalan dia megangin baju, dia jalan megangin. Nah, yang seperti itu refleksnya mengerti bahwa sebetulnya itu kebutuhan hatinya dia gitu. Jadi kasih di sini itu bukan kekasihan gitu ya, tapi rasa sayang yang ada di hati. Mungkin bahasanya kalau bahasa Inggris kan love languages gitu ya. Kalau Indonesia itu jadi bahasa kasih, mungkin harus diartikan berbeda ya. Bahasa hati gitu. Kita akan bisa komunikasi kalau hati kita sama gitu. Nah, supaya sama harus disamain dulu. Tapi caranya harus memberi. Yang pernah dicontohkan tentang seorang istri bahasa kasihnya hadiah. Seumur-umur suaminya nggak pernah ngasih hadiah. Ulang tahun aja lupa. Itu buat dia sakit hati gitu. Kenapa sih saya nggak pernah dikasih hadiah? Itu berbeda dengan orang yang tidak pernah dikasih hadiah. Atau dikasih hadiah tapi bahasa kasihnya bukan hadiah. Dikasih hadiah juga simpen aja di meja gitu. Nggak ada reaksi apa-apa terhadap pemberian orang lain gitu. Jadi menyambungkan komunikasi yang terputus gara-gara personality, gara-gara gender, sebetulnya dari sisi itu gitu. Supaya jangan salah mengerti, enggak sembarangan juga kok orang yang berbahasa kasih sentuhan terus seenaknya grapyak semua orang disentuhin. Ya enggak juga kali. Berarti kalau ada yang kasus seperti itu bukan yang bahasa kasihnya sentuhan. Bukan, ya? belum tentu itu mah grapyak aja ya, orang yang brutal aja gitu itu mah. Berarti secara pun dari sisi akhlaki ya Bu ya. Nah, kita belum ngebahas akhlak. Berbicara mengenai itu. Ya. Jadi itu masih tabi'i ya, Bu. Ya, jadi kita bicara tabi'inya seperti itu, nanti kita masuk ke akhlak. Setelah jadi akhlak, artinya ada perubahan sikap dari akhlak gitu. Jadi untuk materi tentang bahasa kasih ini, kita sudah dapat kesimpulan bahwa setiap orang yang memiliki bahasa kasih masing-masing itu bisa merefleksikannya dan dia juga bisa mempelajari kepada siapa dia bisa merefleksikannya. Dengan pertanyaan yang tadi ya, tanya dulu gitu. Jadi ilmu ini bermanfaat sekali untuk komunikasi ya Bu. Supaya tidak terputus antara terutama di keluarga dan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ada nggak bahwa ketika kita mengenali, kita nih tahu nih bahwa bahasa kasih kita tuh A misalnya, tapi kita nggak dapet tuh bahasa kasihnya, terus kita mengontrol diri, apakah bisa dengan kita merefleksikan aja, kita bahasa kasihnya hadiah nih misalnya, apa kita dengan memberi hadiah kepada orang lain aja cukup gitu, misalnya kita itu lucu. Ya, jadi kita lebih baik merefleksikannya dengan melakukan kepada orang lain ya. Nanti dengan otomatis ada. Jadi kita harus ingat dua sisi. Bahasa kasih itu bukan tuntutan ya, tapi bahasa kasih itu giving. Jadi pada saat kita memberi bahasa kasih ke orang lain yang membutuhkan, kita otomatis begitu kita giving, kita akan receiving. Tetapi tiap orang berbeda. Umpamanya suami bahasa kasihnya pelayanan, istri bahasa kasihnya pujian. Kalau si istri sadar bahasa kasih suami pelayanan, dia akan melakukan pelayanan untuk suami secara tulus, sifatnya giving, ada pemberian,
pengorbanan dengan cintanya, yaitu melayani. Suami merasa bahwa, aduh saya udah dilayani. Nyambung kan bahasa kasihnya, saya dilayani. Saya sadar istri saya bahasa kasihnya hadiah. Kalau gitu saya pantas memberikan hadiah buat istri. Waduh, itu indah sekali. Dengan dua perbedaan bahasa kasih tetapi saling mempraktekkan, saling mengaplikasikan tanpa harus ada waktu yang artinya anytime bisa dipraktekkan. Kalaupun jauh, sebetulnya juga bisa dipraktekkan. Sekarang kan kita bisa komunikasi lewat telepon, bisa telepon istri yang butuh hadiah bisa ditanyain, kamu pengen hadiah apa kalau nanti saya pulang? Tapi suami mau datang, istri juga bilang, kamu pengen dilayanin apa, pengen dimasakin apa kalau kamu pulang? Kan saling mengisi. Nah, tugasnya kita mengetahui tangki cinta yang kosong itu justru supaya saling mengisi gitu. Terima kasih sudah dijawab beberapa pertanyaan. Mungkin untuk episode kali ini pertanyaannya itu. Oke. Bahasa kasih itu ternyata menarik ya pemirsa. Gini, kita bicara tentang tabi'i ya. 5 bahasa kasih yang kita tahu, bahasa hati ya, bahasa perasaan. Nah, bahasa perasaan. Itu ada 5. 1 adalah hadiah, 2 adalah pujian, 3 adalah pelayanan, 4 adalah quality time, waktu yang berkualitas. Nah, banyak sekali istri-istri yang sebetulnya bahasa kasihnya tuh quality time. Paling seneng kalau ditemenin belanja, paling seneng kalau ditemenin pergi, paling seneng kalau ditemenin makan. Tapi persoalannya suami kerja penuh, waktunya nggak ada, sehingga keterbatasan waktu tangki cinta istri kosong. Nah, para suami coba dilihat-lihat kenapa istri suka murang-maring. Ujug-ujug, manyun, nggak jelas. Itu tanda-tanda bahwa hatinya kosong. Ada yang kosong yang belum terpenuhi. Coba sekali aja ditemenin. Mungkin quality time itu jadi terpenuhi, jadi bisa diisi tangki cintanya nggak kosong lagi gitu ya. Atau yang sangat sering dirasakan adalah suami bahasa kasihnya pujian. Istri lebih banyak nyela. Aduh Pak, kok makan jorok amat sih Pak? Kan Mama udah rapihin meja makannya. Aduh Pak, lap tangannya di situ. Kenapa udah pakai lap tangan kok masih pakai baju sih ngelapnya? Nah, yang ada kritikan, sementara suami bahasa kasihnya pujian. Kan pengen dong dibilang gini, nggak apa-apa lah, dalam hati nggak apa-apa lah, jorok juga nanti kan saya rapihin, biar aja dia makan enak. Pak makannya enak banget, seneng ya makanannya yang dimasakin Mama. Mau dibilang, oh iya saya seneng banget, terima kasih toh. Artinya tempatkanlah kata-kata itu pas kepada tangki cintanya masing-masing, sehingga tidak ada kebolongan-kebolongan supaya nggak diisi sama orang lain, gitu kan intinya. Ya, jadi aplikasi itu tidak berlaku universal kepada semua orang diaplikasikan. Justru aplikasi bahasa kasih itu paling penting dalam rumah kita. Mengenali bahasa kasih anak kita, mengenali bahasa kasih suami kita, supaya benar-benar kita saling mengisi tangki cintanya penuh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pemirsa MTA dimanapun berada, ini luar biasa ya tanya jawab dari episode yang lalu. Ini akan kita lanjutkan. Jadi untuk selanjutnya silahkan tanya jawabnya boleh dilemparkan kepada kami di kru MTA khusus tentang materi-materi apa yang sedang kita bahas. Dan kita akan bahas menjadi satu episode khusus tanya jawab dari materi parenting dan kesehatan. Demikian dari kami kru MTA semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.